Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan mendemonstrasikan coaching dengan menerapkan alur tirta. Antara lain menetapkan tujuan dari pembicaraan, identifikasi permasalahan yang ada, rencana ke depannya bagaimana, serta tanggung jawab yang diambil dalam menyelesaikan permasalahan. Pada kesempatan demonstrasi coaching ini, coach akan menerapkan 3 kompetensi inti, yaitu kompetensi kehadiran penuh, 2 kompetensi mendengar aktif dengan rasa, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Baiklah, kami CGP Angkatan 7 dari Kota Padang, saya Arianti Martia, pada kesempatan ini bertindak sebagai observer dan Ibu Rismawati sebagai coach dan Bapak Jufrizal sebagai coach. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jub, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Pak Jub, hari ini kita mau bincang-bincang. Iya. Kira-kira apa ya yang menjadi pikiran Pak Jub hari ini? Apa yang sedang dirasakan saat ini? Itu Bu ya. Sebetulnya yang saya pikirkan itu sangat banyak sekali, Bu. Tapi yang lebih dominan menjadi beban pikiran saya hari ini, yaitu ada seorang siswa saya yang ingin berhenti dari sekolah. Dia tidak mau sekolah lagi. Setelah ditinggal dari teman-temannya, memang dia tidak ingin sekolah lagi katanya. Nah, itu yang menjadi beban pikiran saya sekarang. Anaknya laki-laki atau perempuan nih Pak Jub? Perempuan loh. Perempuan Iya. lagi ya, kasihan sekali ya Pak Jub ya. Iya. Nanti setelah bincang-bincang kita ini Pak Jub, apa yang Pak Jub harapkan setelah kita bicara-bicara nanti ini? Apa ya kira-kira yang ingin diharapkan? Memang yang ingin saya harapkan hari ini, setelah kita bincang-bincang, saya berharap bagaimana anak ini tetap sekolah dan bisa menyelesaikan pendidikannya di sekolah ini, karena kita sayangkan dia udah kelas 12, Bu. Wah. Jadi tidak beberapa bulan lagi dia akan tamat dari sekolah ini, selesai pendidikannya. Mudah-mudahan ya Pak Jub ya. Iya. Kalau boleh tahu Pak Jub, apa saja yang sudah pernah, dari mana Pak Jub tahu ini dia itu ingin berhenti sekolah atau memang dia bicara langsung? Ini pertama saya dapat informasi dari teman-temannya. Oh ya. Dan saya tanya teman-temannya, memang kata temannya dia berhenti sekolah dan tidak mau sekolah lagi. Setelah itu saya panggil dia ke sekolah. Alhamdulillah dia datang, Bu. Iya. Saya panggil pertama itu memang setelah saya gali dan saya tinjau, menurut ilmu BK, karena saya guru BK, Bu ya, bimbingan konseling, saya gali permasalahannya. Siswa ini memang punya masalah yang pribadi, tapi ketika saya panggil pertama itu dia belum mau mengungkapkan masalahnya, belum mau menceritakan. Tapi setelah besoknya saya panggil lagi, saya gali lagi dan saya lakukan pendekatan secara individu juga. Alhamdulillah dia mau mengungkapkan masalahnya, Bu. Ternyata masalahnya ini memang sangat rumit sekali. Untuk seorang siswa perempuan ini memang tidak Mudah ya. tidak mudah dan tidak bagus, Bu. Iya. Dan tidak harus dimiliki oleh seorang perempuan. Ternyata dia punya masalah ini gara-gara pergaulan bebas. Pertama, dia sudah pernah melakukan minum-minuman keras. Yang kedua, foto pornografi, dan juga merokok. Jadi itu sudah dilakukan. Dia berpikir sekarang, seandainya teman-temannya tahu, gurunya tahu, dia akan merasa sangat malu sekali dengan perbuatan yang telah dia lakukan. Itulah yang membuat dia tidak mau sekolah, sering datang terlambat, dan sekarang dia memang tidak mau sekolah lagi katanya dengan perbuatan yang telah dia lakukan. Padahal sebenarnya kan belum tahu dia, cuman dia karena perasaannya malu, takut, ragu, sehingga ingin memutuskan sendiri ini dan tidak sekolah lagi gitu ya. Jadi Bu, yang kita sayangkan lagi, anak ini tergolong anak pintar. Wah, sayang itu Pak ya. Sayang kita kalau dia berhenti sekolah. Iya. Lalu apa yang sudah pernah Pak Jub lakukan ini
Selain memanggil anak ini, kira-kira rencana Pak Juk apa ini? Supaya anak ini tetap mau sekolah gitu kan sudah tahu masalahnya tadi ini kan. Apa yang Pak Juk ingin lakukan supaya anak ini tetap bisa sekolah? Tentu ya. Yang ingin saya lakukan, memang pertama saya ingin panggil orang tuanya dan kita sampaikan seluruh permasalahan ini kepada orang tuanya. Anaknya sering terlambat, tidak masuk, dan bahkan hari ini dia tidak ingin sekolah lagi. Apakah orang tuanya sudah tahu atau belum? Itu kita tanyakan dulu sama orang tuanya. Kalau memang orang tuanya sudah tahu permasalahan anaknya ini, bagaimana menurut Bapak Ibu untuk menyelesaikan anak ini? Silakan Bapak Ibu sebagai orang tuanya berikan solusi. Dan dari saya juga ada solusinya untuk orang tua, bagaimana kita sama-sama menjaga dan membina anak-anak kita ini, bagaimana dia bisa menyelesaikan pendidikannya di sekolah ini. Karena sayang Bu, dia udah kelas 12, kalau anak ibu, anak bapak berhenti dari sekolah, nah, jadi bagaimana masa depannya ke depan tidak tamat dari sekolah menengah tinggi. Jadi Pak Juk panggil orang tua. Iya, panggil orang tua. Kemudian kira-kira apa lagi yang supaya membuat anak ini mau sekolah? Sering kita panggil orang tuanya gitu kan? Apa mungkin ada pendekatan lain yang Pak Juk lakukan? Iya, memang saya lakukan pendekatan. Yang kedua mungkin saya lakukan kunjungan rumah. Saya lihat dulu bagaimana kondisi lingkungannya. Setelah itu baru saya panggil anak itu lagi. Memang untuk siswa yang bermasalah seperti ini memang sering kita lakukan pendekatan secara individual dengan intensif kita lakukan. Jadi dengan berulang, dengan sharing kita lakukan pembinaan bagaimana anak ini bisa berubah. Insyaallah Bu, sejauh ini saya lakukan memang ada setiap permasalahan itu ada jalan keluarnya, dan pernah juga kasus ini saya lakukan kalau siswa sudah kelas 12 itu 75% bisa saya pertahankan siswa itu, tapi kedepannya kita nggak tahu juga mungkin masalah anak yang satu ini. Jadi dalam rencana pemanggil orang tua ya. Ya, tapi belum dicoba yang akan dilakukan. Akan dilakukan. Kira-kira Pak Juk butuh siapa lagi nih yang bisa mendukung Pak Juk supaya nih anak tidak merasa sendiri mungkin, atau anak ini bisa kita pertahankan. Bapak butuh dukungan siapa kira-kira lagi? Pertama saya butuh dukungan rekan sejawat karena kita di sini ada guru BK 2 orang. Jadi kita sering komunikasi dan sering konsultasi bagaimana menyelesaikan permasalahan anak yang seperti ini. Kami akan tetap mempelajarinya dan juga meminta informasi dari wali kelasnya, karena itu salah satu nanti kekuatan oleh kami bekerja sama dengan wali kelas untuk mendapatkan informasi bagaimana anak ini kesehariannya. Itu Bu, sebagai pendukung bagi saya, rekan sejawat dan wali kelas. Iya, alhamdulillah sepertinya ini kalau kita bisa simpulkan Pak Juk, ini kayaknya sudah dapat solusi nggak ya untuk supaya bisa anak kita ini tetap bersekolah. Yang apa-apa saja yang akan Pak Juk lakukan ini saya sudah dapatkan hari ini, apa kira-kira tadi? Alhamdulillah Bu Rusma, mungkin dari percakapan kita dan diskusi kita sudah ada jalan keluarnya seperti yang kita sampaikan tadi. Pertama kita lakukan pemanggilan orang tua, yang kedua kita lakukan kunjungan rumah, dan yang ketiga kita lakukan pembinaan secara intensif dan berulang karena supaya anak ini bisa tamat dan menyelesaikan pendidikan di sekolah ini. Dan yang keempat kita lakukan kerjasama dengan rekan sejawat dan wali kelas untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang keseharian itu. Alhamdulillah Pak Juk, mudah-mudahan langkah Pak Juk ini dimudahkan oleh Allah sehingga anak kita ini tidak terkenanya. Ini dia mau tamat, pintar lagi kan? Kasihan, alhamdulillah. Terima kasih ya Pak Juk ya. Mudah-mudahan ini Pak Juk mendapat pencerahan hari ini. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berakhirnya proses coaching baru saja ini,
sebelum pengamatan saya sampaikan ke Bu Risma dan Pak Job, saya akan menanyakan terlebih dahulu bagaimana perasaan Bu Risma setelah melakukan coaching ini. Perasaan saya setelah melakukan coaching ini ya Bu Yanti, rasanya lega, senang bisa membantu rekan, bisa menemukan solusi gitu kan, walaupun solusinya datang dari dia sendiri tapi bisa membantu gitu kan. Baiklah, setelah hasil pengamatan saya selama proses coaching berlangsung, alhamdulillah semuanya sangat-sangat bagus sekali, karena memang alur tirta yang dipakai dalam proses coaching ini nampak sekali dalam alur ceritanya, mulai dari tujuan, identifikasi masalah dengan sangat baik, serta tindak aksi yang akan dilakukan oleh Pak Job dalam menyelesaikan permasalahan, serta tanggung jawab yang akan diambil oleh Pak Job. Di dalam hal ini juga terlihat dengan sangat-sangat jelas dan bagus sekali 3 kompetensi yang harus diterapkan oleh seorang coach dalam proses coaching barusan ini. Sudah sangat-sangat baik sekali Bu Risma. Di sana Bu Risma sudah dapat hadir secara penuh, dapat melihatkan keingintahuan Bu Risma dalam menyelesaikan permasalahan Pak Job, serta pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Risma ajukan sudah sangat bagus, sehingga Pak Job dapat mengambil solusi serta langkah-langkah yang akan dia lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dia hadapi. Bagaimana siswa ini dapat menyelesaikan pendidikannya karena memang sudah kelas 12. Sebelum proses coaching ini berakhir Bu Risma, kira-kira dari 3 kompetensi inti yang dimiliki oleh seorang coach, kompetensi mana yang ingin Ibu Risma kembangkan lagi? Nah ini ya Bu Yanti ya, saya masih, walaupun saya sudah mengikuti alur tirta, kemudian kompetensi itu sudah saya ikuti. Yang pertama, kehadiran, saya sudah berusaha hadir, betul saya rasakan hadir. Kemudian saya juga bisa mendengarkan dengan aktif, saya sudah dengarkan. Mengajukan pertanyaan sudah, tapi saya merasa masih kurang dalam pertanyaan ini Bu Yanti. Pertanyaan berbobot, harusnya saya lebih banyak lagi menggali, dan harus banyak lagi latihan ini. Kita lakukan latihan-latihan untuk coaching ini supaya kita ini terlatih dan betul-betul tergali lah dan dapat solusi lah teman dengan itu. Itu yang saya rasakan ini. Iya, benar sekali itu Bu Risma. Baiklah, demikian tadi hasil atau proses coaching kami. Mudah-mudahan dengan adanya coaching ini, kami CGP Angkatan 7 dapat menjadi coach yang baik bagi teman-teman sejawat di sekolah kami masing-masing, juga kepada anak didik kami dalam proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.